Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Sejumlah buruh dan mahasiswa lakukan demonstrasi peringati May Day. Masa aksi dari buruh dan mahasiswa kembali turun ke lapangan untuk melakukan unjuk rasa terkait May Day atau Hari Buruh di lapangan Korpri lingkungan Pemprov Lampung. Pantauan Tribun Lampung pada Sabtu 14 Mei 2022, ratusan buruh dengan mahasiswa sengaja mendatangi depan kantor Gubernur Lampung. Namun masa aksi hanya diberikan kesempatan untuk berunjuk rasa di lapangan saja dan tidak diperbolehkan masuk ke lingkungan Pemprov Lampung. Peserta ada yang membawa poster bertuliskan tolak UU Cipta Kerja dari kami Majelis Pekerja Buruh Indonesia Lampung. Masa dari Majelis Pekerja Buruh Indonesia Lampung menggeruduk kantor DPRD Provinsi Lampung dan Pemprov Lampung. Masa yang berasal dari buruh serta ditambah mahasiswa ini menyatakan menolak UU Cipta Kerja. Eko Rahmawan yang merupakan Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Lampung saat diwawancarai Tribun Lampung pada Sabtu 14 Mei 2022 di lapangan Korpril lingkungan Pemprov Lampung mengatakan bahwa poin penting pada peringatan May Day 2022 ini total UU Cipta Kerja. Ada 17 item tuntutan yang akan diminta dan berharap pemerintah untuk mengabulkan tuntutan tersebut. Poin tuntutan yang dituntut ini karena di MK masih institusional, termasuk buruh juga menuntut untuk penghapusan UMK dan UMP. Pihaknya berharap bisa bersinergi dengan pemerintah untuk menolak UU Omnibus Law tersebut. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Jadi kami menuntut masih terkait dengan Omnibus Law dan terkait tolak revisi Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan, tolak upah murah, dan sebagian nanti ada 17 item yang akan diatur. Kami juga berharap pemerintah mau mengabulkan seluruh tuntutan itu karena memang sebenarnya di MK pun masih inkonstitusional. Bahasanya poin pertama adalah inkonstitusional, jadi kami berharap memang bisa, karena kami berharap juga kalaupun tidak omnibus law semua tapi bisa dicabut dari batas ketenagakerjaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bang. Berita selanjutnya, diduga mesin mati satu mobil travel tertabrak kereta. Mobil travel bermuatan 6 penumpang tertabrak kereta api di Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung pada Jumat 13 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Mobil travel Kijang Innova berwarna silver dengan nomor polisi BE1308LW ini ringsek setelah tertabrak kereta api dan terseret sejauh 30 meter. Beruntung sopir dan seluruh penumpang travel selamat sehingga tidak ada korban jiwa atas kecelakaan antara mobil dengan kereta api. Humas PT KAI Divre 4 Tanjung Karang, Jaka Jakarsi, membenarkan peristiwa kecelakaan tersebut. Ia mengungkapkan Kijang Innova berwarna silver dengan nomor polisi BE1308LW dikendarai oleh Jumro Wijaya tertabrak kereta api PLB 3041A yang dimasiniskan Maharyanto. Peristiwa itu terjadi di perlintasan tanpa palang pintu di kilometer 26+7 atau 8 antara PJ Stasiun Gedung Ratu, Stasiun Rejosari, Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan pada Jumat 13 Mei 2022. Humas PT KAI Divre 4 Tanjung Karang, Jaka Jakarsi, membenarkan peristiwa kecelakaan tersebut. Jaka memperkirakan mobil Innova itu mengalami mati mesin di tengah jalur kereta api. Sementara kereta api dari arah stasiun Rejosari sudah dekat, yakni sejarak 150 meter. Pengemudi dan 5 penumpang langsung keluar dari dalam kendaraan. Namun kendaraan itu tertabrak kereta api dan terseret sejauh 30 meter. Akibatnya, mobil ringsek di bagian sebelah kanan. Sementara itu, kereta api tetap melanjutkan perjalanan ke arah Tanjung Karang.
Adapun identitas 6 orang selamat dalam kejadian tersebut yakni seorang pengemudi bernama Jumro Wijaya warga Simpang Pematang, Mesuji, Lampung. Kemudian penumpang travel terdiri dari Desi Puspita warga Tulang Bawang Barat, Anggita Dwi warga Tulang Bawang Barat, Aurel Septika Sari warga Gunung Sugih, Lampung Tengah, Misriyatun warga Gunung Sugih, Lampung Tengah. Menurut informasi dari pengemudi travel Jumro, seorang penumpang travel sudah meninggalkan lokasi kejadian sehingga identitas tidak diketahui. Berita selanjutnya, izin mudik ke kampung halaman, seorang pria tak kunjung kembali. Seorang ibu muda bernama Rahma berusia 33 tahun, warga desa Batin Betuah, Mandau, Bengkalis, Provinsi Riau, sedang mencari keberadaan suaminya. Pasalnya, sang suami yang diketahui bernama Antawi berusia 36 tahun, pamit untuk mudik lebaran ke Lampung Selatan sejak H-3 lebaran kemarin. Namun sampai saat ini, pria yang menikahinya sejak 14 tahun silam itu tak kunjung memberikan kabar. Bahkan keluarga Antawi di Lampung Selatan juga tidak mengetahui keberadaannya. Rahma menjelaskan, awalnya nomor ponsel sang suami masih aktif meski masih dalam perjalanan dari Bengkalis menuju Lampung Selatan. Namun pada H-1 lebaran atau pada hari Minggu, tepatnya 1 Mei 2022, nomor ponsel suaminya tak dapat dihubungi lagi. Keluarga atau orang tua Antawi di Lampung Selatan pun mengabarkan bahwa suaminya belum juga sampai ke kampung halaman. Meski tak ingin berburuk sangka, namun ibu dari 3 anak ini menduga suaminya pergi bersama wanita idaman lain. Kecurigaan tersebut muncul belakangan sang suami yang bekerja sebagai buruh perkebunan sawit ini kerap bertukar pesan singkat dengan wanita lain. Namun karena tak ingin meributkan hal tersebut, Rahma lebih memilih mengalah seolah hal itu tak pernah terjadi. Bahkan saat hendak berangkat ke Lampung, suami Rahma sudah menunjukkan gelagat tidak biasa. Rahma menduga dirinya telah dibohongi perihal jenis jasa angkutan yang akan digunakan untuk mudik ke Lampung Selatan. Menurutnya, sang suami awalnya berniat membeli tiket bus untuk berangkat mudik. Namun setelah itu, lanjut Rahma, suaminya meminta diantarkan temannya menggunakan mobil travel menuju loket pemberhentian bus tersebut. Sampai saat ini, Rahma mengaku belum melaporkan peristiwa itu ke pihak kepolisian. Dirinya hanya mengunggah foto suami dan keterangan di akun media sosial Facebook miliknya. Padahal keluarga mertua di Lampung Selatan, sebut Rahma, sudah menyarankan untuk membuat laporan polisi. Rahma hanya bisa berharap yang terbaik untuk suaminya. Berita selanjutnya, modus ajak jalan-jalan, seorang pemuda lakukan tindak asusila kepada anak di bawah umur. Tim unit Reskrim Polsek Penenggahan Polres Lampung Selatan Polda Lampung berhasil mengamankan SU berusia 18 tahun, pelaku tindak pidana asusila anak di bawah umur di rumahnya di Desa Hatta, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan pada Jumat 13 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Penenggahan Ibtu Gobel membenarkan pihaknya telah mengamankan pelaku tindak pidana asusila anak di bawah umur tersebut. Gobel mengatakan peristiwa berawal saat pelaku mengajak korban jalan-jalan menggunakan sepeda motor usai salat tarawih di Masjid Dusun Waibakak, Desa Kelawi, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan. Gobel mengatakan setelah itu korban menceritakan peristiwa yang dialaminya ke orang tuanya. Gobel mengatakan pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolsek Penenggahan guna pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku terancam dijerat dengan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Berita selanjutnya, harga daging sapi dan kambing di Kalianda alami penurunan. Harga daging sapi dan daging kambing di Pasar Impres Kota Kalianda mengalami penurunan sekitar Rp5.000 per kilogram setelah Lebaran.
Ketua Asosiasi Pedagang Daging Kota Kalianda sekaligus pemilik lapak daging Effendi mengatakan, daging sapi mengalami penurunan harga sekitar Rp5.000 sejak H-2 Lebaran. Harga daging sapi saat ini yakni berkisar antara Rp135.000, turun dari harga sebelumnya yakni Rp140.000 yang menjadi Rp135.000. Fendi mengatakan untuk stok daging sapi saat ini masih aman. Terkait penyakit pada hewan ternak mulut dan kuku, Fendi sudah mengetahui hal tersebut dan dirinya merasa khawatir akan mengganggu penjualan daging. Fendi mengaku belum ada sosialisasi dari Dinas Kesehatan Hewan Lampung Selatan terkait penyakit mulut dan kuku tersebut. Harga penurunan juga terjadi pada daging kambing di Inpres Kota Kalianda yang mengalami penurunan sekitar Rp5.000 sejak Lebaran. Pemilik lapak daging kambing bernama Rohiman mengatakan, daging sapi sudah turun sejak Lebaran. Rohiman mengaku harga daging turun tersebut karena sulit mendapatkan daging kambing. Harga daging sapi usai Lebaran ini Pak, apakah Lebaran ini dagang turun dari 120 jadi 135. Oke Pak, ini dari sejak kapan itu Pak mengalami penurunan? Semenjak H-2 Lebaran Pak ya? Kedua lah. Dari Lebaran kedua, Lebaran ketiga sudah mulai dagang, dia sudah mulai turun. Kalau untuk stok daging sendiri Pak, apakah mengalami kelangkaan atau bagaimana Pak? Stok ya alhamdulillah aman. Aman ya Pak ya? Aman. Nah ini Pak kan kabarnya kan di Jawa Timur ya Pak ada penyakit pada hewan ternak terutama pada mulut dan kukunya Pak. Nah kita sendiri sudah dapat informasi itu belum Pak? Saya sudah diinformasikan. Nah itu kalau boleh tahu Pak kayak mana sih Pak? Berita selanjutnya, Gunung Anak Krakatau masih erupsi. Gunung Anak Krakatau saat ini masih berada di level 3 atau siaga pada Jumat 13 Mei 2022 kemarin. GAK masih mengeluarkan asap putih tebal hingga setinggi 100 meter, walau aktivitas erupsinya sudah mulai berkurang. Sedangkan aktivitas kegempaan GAK masih fluktuatif. Petugas pos pantau Gunung Anak Krakatau di Desa Hargo, Pancuran, Lampung Selatan, yakni Hendra mengatakan, saat ini kegempaan GAK cenderung fluktuatif. Hendra menjelaskan jika dilihat secara visual, Gunung Anak Krakatau masih mengeluarkan asap putih tebal. Hendra pun mengimbau kepada masyarakat, wisatawan atau nelayan untuk tidak mendekati Gunung Anak Krakatau dalam radius 5 km karena Gunung Anak Krakatau ini masih berstatus level 3 atau siaga. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus ikuti YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan